Halo, selamat malam semuanya. Dengan saya Gogo Sinaga. Jadi ini adalah sebuah tayangan perdana ya di hari kita, yaitu di acara Kabar Misteri. Jadi ini udah ada di sebelah akun ya. Ini narasumbernya. Jadi abang ini tadi udah sedikit cerita sama aku bahwa memang abang ini pernah bang menjalani hubungan khusus gitu ya, dengan makhluk yang tidak terlihat bang ya, kasat mata. Nah kasat mata gitu. Oke bang, sebelumnya kenalan dulu kita bang ya. Oh ya. Oke. Dengan siapa namanya bang? Denny. Oh Denny bang ya. Yuk. Oke Denny. Jadi ini abang ini tadi udah bercerita sedikit ya tentang pengalaman. Gue bilang itu pengalaman apa bang? Spiritual atau macam apa? Macam apa tuh? Nah kalau bagi saya sebenarnya itu yang biasa. Nggak tahu lah kalau dibilang orang ya pengalaman bisa dibilang ya macam spiritual. Iya. Gitu. Jadi ini aku ini termasuk pertama kali nih bang, gitu. Pertama kali ketemu sama orang yang menjalin hubungan dengan yang tidak kasat mata gitu bang. Bagaimana bang itu bang? Awal pertemuannya gitu, entah abang mau pergi keluar gitu, Ya. mau masuk dalam rumah, gimana bang? Nah sebelum saya mulai, nah saya tanya dulu sama abang. Oke bang. Abang percaya nggak ada makhluk halus itu? Percaya bang? Pernah jumpa? Nggak pernah, tapi aku sering bang sini aku bang berat. Oh, berat. Nah, Iya. angin, bukan? Iya, bisa jadi juga bang. Nah, sebenarnya kalau bagi saya, ya makhluk halus itu ada. Ya kayak tadi saya ceritain ya. Awal mulanya itu sekitar, kayaknya kejadian udah lama sih, ingat-ingat lupa lah. Itu di umur berapa bang kalau tau bang? Di usia yang keberapa gitu, entah remaja bang? Kalau umur itu tahun 2000, berarti sekitar 21. Umur 21? 21. Oh, berarti sekitar berapa tahun? 20 tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu. Oh, udah lama bang ya? Lama. 20 tahun yang lalu, udah ada tuh bang ya, makhluk yang kasat mata bang ya? Oh, jadi kayak mana tadi bang, kembali ke awal tadi pertemuannya? Waktu itu, tahun 2008, 2021. Nah, waktu itu sebenarnya nggak sengaja. Kalau yang mau diceritakan ini ya, sebenarnya waktu itu nggak sengaja. Sebenarnya hal-hal yang seperti itu sebelumnya saya juga udah ada alamin gitu. Oh, berarti abang ini memang nggak jauh hubungannya dengan yang mistis bang ya? Bukan, maksudnya gini, yang melihatnya, saya bisa melihatnya seperti itu. Oh, abang bisa melihatnya seperti itu? Nah, waktu itu. Oh, waktu itu. Saya kalau melihatnya seperti itu, ya macam orang yang kadang kayak macam melihat abang, ya macam kadang melihat jumpa kawan. Ya. Kan ini bang, menurut orang-orang ya, kalau makhluk halus itu kan bentuknya menyeramkan. Nah, yang abang ketemu, yang menjalin hubungan serius itu bentuknya gimana bang? Wujudnya macam seperti kita gitu kan, manusia, atau seperti yang ada kadang-kadang mukanya hancur gitu? Kalau kemarin itu yang ada hubungan tuh, wah cantik. Cantik bang? Cantik. Saya sampai saat ini mungkin ya bukan bicara masalah membanding-bandingkan tentang kecantikan seorang wanita. Iya nah, bang. Sampai saat ini aja mungkin masih dia lebih cantik, yang masih lebih wah lah cantiknya ketimbang yang wanita pernah saya jumpain ya. Seperti itu. Oh, belum ada imbangnya lah. Nggak belum imbang ya bang ya? Berapa lama tuh bang kira-kira bang? Abang menjalani hubungan gitu? Nah waktu itu kebetulan saya lagi pacaran. Ya kebetulan sekarang. Selingkuh mantu bang? Enggak, saya pacaran sama cewek ya. Oh. Nah, yang sekarang tuh jadi istri. Oh. Nah, dari itu kejadian di 2001. 2001. Tahun 2001 saya main ke rumah dia nih, ke rumah pacar itu. Nah, kebetulan saya belum punya sepeda motor. Oh. Belum punya sepeda motor. Jadi abang naik apa? Karena kalau ngapel naik angkot. Oh, naik angkot. Karena bang, ini becak gitu. Oh. Nah, jadi Dimulai dari nol bang ya? dimulai dari nol. Nah, saat itu habis ngapel itu bukan malam minggu, kayak Malam Jumat? Malam Jumat, yang pas malam Jumat itu. Oh. Karena memang saya sering Cocok main ya? ke rumah dia. Oh. Orang Lain ya bang, orang zaman dulu ngapel lain bang ya, malam Jumat ya? enggak, hampir setiap hari saya ke rumah dia. Oh setiap hari. Nah,
Pas waktu itu kebetulan saya ke rumah dia, pulangnya agak larut, agak kemalaman memang, sekitar waktu itu jam 11 bagi saya udah kemalaman kali. Karena nggak punya sepeda motor, kan harus jalan dulu ke depan, jalan ke rumah, dari rumah dia ke tempat untuk mendapatkan angkot itu jalan lumayan jauh juga gitu. Berapa kilo bang? Adalah 1 kilo, enggak lebih pun 2 kilo. Ya otomatis keluar dari rumah dia gang harus naik becak dulu ke depan jalan, ke jalan depan lah gitu. Nah jadi pulang itu kebetulan saya panggil becak. Kebetulan becak itu yang bawa becak itu masih keluarga dari cewek ini. Cewek mana maksudnya bang? Yang pacar saya ini tadi. Oh yang jadi istri abang sekarang ya? Adik ayahnya gitu. Oh. Nah saya naik becak dia, becak dayung. Nah saya lokasi saya rasakan aja lah. Karena agak privasi. Iya agak privasi bang ya. Saya jalan yang kami lalui itu nggak jalan yang biasanya untuk menuju angkot itu. Dibawa sama bapak ini yang bawa beca ini motong jalan karena kebetulan itu lagi ada orang memasang tenda waktu itu. Ada masang tenda untuk tendanya warna apa bang? Tenda enggak untuk pesta besoknya mungkin hari Sabtu mungkin seperti itu. Hari Sabtu. Jadi di stop lah jalannya. Jadi kami ambil jalan alternatif, motong jalan, masuk ke salah satu ke perumahan lah di Medan ini. Nah masuk ke perumahan, dari perumahan itu bisa tembus ke jalan besar juga. Banyak jalannya bang ya, tembus-tembusnya bang ya. Ya namanya jalan Medan ini kan banyak. Nah di perumahan itu memang sepi waktu malam itu. Nah di perumahan itu masih sekitar 50 meter atau sekitar 100 meter lah. Iya. Saya udah dengar suara ketawa nih pertamanya. Ketawa merinding aku bang. Ketawa ini merinding juga loh. Merinding apa ya? Nggak nampak bang pakai jaket bang. Iya pakai jaket. Selalu merinding. Iya bang ya. Ketawa, melengking kali ketawa. Seperti sosok apa bang kok? Misalnya kan kata orang-orang nih ya, yang sering ku dengar ya, seperti ketawa kuntilanak gitu bang ya. Memang itu. Memang itu bang? Kalau orang itu dia kuntilanak memang. Kuntilanak bang ya. Jadi dia ketawa. Awalnya dia ketawa itu saya kirain cuma saya yang dengar. Biasa itu. Berarti ada juga daerah sini. Itu bagi saya. Ya di mana sih dia? Mungkin dulu ada tagaburnya juga sih. Lantam lah kalau katanya. Dulu nggak takut. Ya sekarang ya, kalau sekarang jangan lagi. Kalau bisa jangan lah. Karena masih muda lu bang ya, darah masih membara bang ya. Jadi nggak takut gitu ya. Ketawa 2 kali sudah mendekat lokasi itu. Kebetulan perumahan itu memang saya jarang lewat situ. Di lokasi perumahan itu rumah ada tanah kosong sekitar untuk 1 petak itu. Itu semak-semak belukar, maksudnya ada banyak pohon pisang. Sebelahnya lagi baru rumah lagi bersambung. Lokasi ketawa itu dari situ. Awalnya memang macam mana mau jelasin, dari beca itu udah nampak, maksudnya udah dengar gitu bang ya? Auranya udah terasa tuh bang ya? Nah itu juga, iya, ketawaan, wah mungkin dari situ. Ketawa pertama, ketawa dia kedua kali, dia udah nampak, dia di pinggir jalan di dekat pohon pisang. Ada ketawa itu kali bang ya? Ada paduannya ketawanya ya? Dia ketawa kedua kali nih, tukang beca, tukang beca yang tadi itu? Beca ini nanya, Dan, kau dengar suara ketawa? Terkejut saya sebenarnya. Berarti dia dengar juga. Dengar juga. Iya. Cuman supaya dia nggak takut, karena situasi itu lagi sepi loh bang. Bila zaman dulu kan sepi loh bang ya. Supaya bapak ini jangan takut. Awak bilang nggak dengar, nggak ada. Padahal abang yang ketakutan. Padahal udah bukan takut, maksudnya awak takutnya dia yang ketakutan. Saya tengok, malu itu. Langsung tuh, perempuan. Ya di situ. Apa yang menurut abang yakin bahwa memang makhluk yang abang tengok itu perempuan? Gitu. Rambutnya panjang. Laki-laki ada rambutnya panjang. Iya juga gondrong. Tapi ini perempuan. Memang perempuan bang ya? Dia rambutnya dijatuhkan kayak gini, muka nggak nampak. Mukanya belum nampak. Mukanya belum nampak. Muka belum nampak. Pakaiannya. Abang sedikit gemetaran menceritakan bang. Apa? Ingat tadi. Ini ingat ya bang ya? Membayangkan itu sebenarnya ngeri-ngeri sedap juga. Karena seperti flashback bang ya? Ya itu satu. Terus yang nggak tahu juga aura di sini ya. Nah bang aura ya? Aku memang merasa bang aura memang ngacem gini bang. Nah, mendung. Biar aja. Nah saya lihat becak ini jalan juga. Dia ketawa lagi 3 kali. Nah Dan, itu ada suara ketawa lagi loh Dan. Kata bapak becak ini, dia kenal sama saya juga, orang dia tahu saya itu memang di tempat keponakan dia. Gitu. Keponakannya bang ya? Enggak loh pak, saya bilang. Ada suara orang ketawa gitu.
Enggak, udah cepat aja Pak. Bapak tuh becak dayung. Oh, becak dayung Bang. Dayungnya juga agak cepat dia. Kok ngeri aku ya Den katanya. Itulah dia kata Bapak itu. Saya lihat dia tunduk gini. Sepanjang saya jalan, badannya gerak sendiri gini ke arah saya gitu. Udah. Saya pikirin gini, biasanya itu. Karena sebelumnya saya sering nampak yang kayak gitu, biasanya itu. Biasa tuh Bang ya, karena Abang memang udah pernah mengalaminya gitu Bang ya. Jadi saat itu sampailah ke jalan depan. Saya stop angkot, ada angkot. Itu sekitar pukul jam 11:30. Saya stop angkot, ada angkot, saya naik. Di dalam angkot tuh nggak ada penumpang ya, sepi? Ada sekitar 5 orang, termasuk saya berarti 6. Di depan ada 2 supir sama yang di depan. Berarti 7 penumpang sama 7 8 Bang ya. Nah, sama supir itu ya. Sebaik saya duduk, baru cecakan duduk, saya tengok penumpangnya semua pada tunduk loh gini. Loh. Ya cuman saya nggak curiga sih. Ini yang Abang lihat nih makhluk manusia atau sampai sekarang ini saya belum tahu. Belum terpecahkan karena jadi ini udah pernah Bang ceritakan gitu entah sama teman, kerabat, keluarga. Ada pernah ceritakan juga. Entah buat status gitu di WA, Facebook. Dulu ada WA Bang ya. Ada dulu BlackBerry. BlackBerry Bang ya. BlackBerry. Cuman saya nggak pernah pasang status gitu. Jadi waktu udah Abang lihat tuh tunduk semuanya, apa yang Abang rasakan? Gak ada, biasa aja. Saya lihat orang itu semua dan termasuk yang di sebelah saya dekat pintu mau keluar angkot itu. Saya tengok supir, saya tengok penumpang depan, saya tengok ke belakang, tengok depan lagi sampai di Petisa. Nah, coba bayangkan di Tugu Sip. Oh, memang kejadian di Medan Bang ya? Di Medan, dekat sekitaran situlah. Sekitaran situ Bang ya. Nah, sampai Tugu Sip. Saya nggak ingat kapan melewat itu. Ada dulu sangat terkenal namanya Gedung Putih. Tahu Bang. Yang catnya warna putih kan? Cat warna putih. Lampu kelap-kelip banyak gitu. Kapan lewat situ ya? Tiba-tiba saya udah sampai di situ loh. Di Petisa itu, di Simpang Tugu Sip. Saya turun, saya bayar ongkos. Dan supirnya pun ngambil gini aja, udah jalan terus deh. Saya tanya-tanya, maksudnya dalam hati, apa tadi tertidur, apa tadi memang angkotnya? Angkot pun maksudnya angkot gaib ya? Iya, bisa jadi Bang. Saya lihat jam 12 kurang 15, cuma 15 menit. Mau mendekati jam 12? Iya. Kalau nggak harga naik? Sebenarnya bukan. Kalau jangan tegang Bang. Soalnya Abang nih kita udah gemetaran Abang nih nengok nih. Soalnya kalau dari lokasi dari naik angkot pertama ke depan itu mau makan sekitar setengah jam seharusnya. Jadi buat pemirsa ataupun penonton yang pernah mengalami ataupun kisah-kisah misteri, bisa ya komen di bawah ataupun hubungi kita ya. Jadi ini kembali lagi nih ya ke topik lagi nih ya di kabar misteri. Jadi Bang gimana tadi Bang kelanjutan cerita tadi Bang? Nah, balik ke cerita tadi kan sampai di Tugu Sip nih. Iya. Saya turun, saya kasih ongkos tuh, supir angkotnya pun nggak menoleh, nggak ngeliat saya pun, langsung ambil ongkos, langsung cabut deh. Ya udah saya pun ya sudahlah. Heran saya masih tanda tanya loh, kapan lewat sana, mana ada lewat sini, tapi kok bisa sampai tiba-tiba sampai sini. Tapi saya udah ngambil pusing, udahlah biarin aja. Karena kebetulan ada angkot lagi yang untuk saya pulang lagi ke rumah. Saya nih Mr. X gitu. Tahu angkot Mr. X? Tahu lah, wah. Anak Medan siapa yang nggak tahu angkot Mr. X Bang? Anak Medan kalau nggak tahu Mr. X, wah itu bukan anak Medan deh kan. Saya naik Mr. X, angkot Mr. X itulah. Stop, sampailah ke jalan dekat rumah saya, tapi belum sampai rumah saya mesti jalan lagi tuh dari Simpang Yuki ke rumah saya di Ameliun, daerah Puri. Jalan ke sana karena udah nggak ada angkot juga, mau manggil becak pun udah nggak ada ongkos. Udah nggak ada ongkos ya. Bantu jalan lah. Nah, sampai di rumah sekitar pukul 1 kurang gitu. Pukul 1 kurang di rumah waktu itu masih ada orang tua, adik masih nonton, ada acara bola nggak salah tuh, Liga Inggris tah Piala Dunia gitu. Pokoknya gitulah, orang tuh lagi nonton bola, saya pulang. Assalamualaikum, dari mana kok? Tanya orang tua ya. Biasa, jam segini baru pulang, nggak dapat angkot, itu. Pulang, kamar mandi, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, saya naik ke kamar. Rumah kami bertingkat tuh, naik ke kamar, sampai di kamar. Kebetulan saya hobi main gitar. Ambil gitar,
duduk di ruang teras di atas itulah, namanya kan kalau kami bilang itu teras jemuran sih, untuk jemuran. Balkon lah bang ya. Balkonnya. Balkon ya bang ya. Saya duduk di situ main gitar, ya main gitar, main apa aja lah, yang penting bisa main gitar. Saya nggak kepikiran angkot tadi itu udah nggak teringat lagi, cuman masih teringat suara ketawa tadi tuh. Main gitar, tahu nggak? Tiba-tiba dia di depan saya, di atas sebelah rumah ini kan, sebelah kami itu rumah, tapi dia nggak bertingkat, karena rumah kami bertingkat, seng rumahnya kan nampak nih. Ya nampak bang ya dari atas ya. Kami lagi main gitar, dia duduk di situ. Nah, gimana coba? Tiba-tiba, dan itu wajahnya udah nampak. Langsung gitu bang ya? Iya. Cantik loh. Itu cuma abang sendiri yang nampak tuh ya? Ya, memang saya sendiri waktu itu. Iya, memang abang sendiri ya? Tengah malam tuh, itu sekitar jam 1. Iya. Nah, di situ saya bilang rumah dia, kok ngapain sini? Kau bilang. Ngomong langsung nggak bang? Tadi saya ngobrol, itu menjelaskan gini, saya ngobrol. Tapi ngobrolnya gimana ngobrolnya ya? Dia jawab, tapi ngobrol ini macam antara saya dan dia aja gitu. Kayak seperti batin gitu bang? Ya gitu loh. Kayak batin gitu ya? Dia belum bersuara, masih diam aja. Masih diam? Iya. Saya turun, ngambil minum, naik lagi ke atas, nggak ada. Nggak ada, hilang? Dia nggak ada. Apa halusinasi gitu? Ini yang ianya cuman capean atau menghayal. Menghayal, saya pikir gitu juga. Main gitar sampai jam 3. Baru tidur. Pas tidur, saya mimpi. Dimimpiin. Kayak jam 3 deh, jam 2-an gitu loh, jam 2 gitu. Jam 3 saya terbangun. Di mimpi itu, dia itu datang di mimpi saya. Dengan yang abang lihat tadi? Iya, yang tadi itu. Dia ngobrol. Saya bilang, kau sana ngapain ikut saya? Dia ibaratnya dia ngikut kemana saya pergi, dia ngikut. Kemana saya gerak dia ngikut. Seperti macam kita dalam mimpi ya. Saya bilang, kau ngapain ngikutin saya? Nangis dia. Nangis? Itu nangisnya seperti manusia? Ya, cuman ya? Gitu lah. Lah ditanya nangis. Saya terbangun. Mimpi. Masih biasa aja. Tidur lagi. Tertidur lagi. Mimpinya nyambung dia lagi. Dia lagi. Kau sana, ngapain ikut aku? Maksudnya saya marah tuh sama dia tuh. Karena dia minta tolong. Aku cuma mau minta tolong. Karena cuma kau yang nampak aku, kau yang tahu aku. Itulah komunikasi dia sama komunikasinya bang ya? Minta tolong apa? Tolong kuburkan aku, bagus-bagus. Coba, saya terbangun habis itu. Saya terbangun, lari. Situ saya ketakutan. Ketakutan bang ya? Ke bawah, orang tua belum tidur. Ya. Saya kan manggil ayah sama ibu. Ya, bu. Barusan ini mimpi. Mimpi apa? Saya ceritakan yang tadi itu. Begini, tadi awal dari pertama ceritain, terakhir mimpi jumpa dia minta tolong seperti itu. Tahu apa jawaban orang tua? Apa? Kau menghayal kau. Itu ayah. Kalau percaya ya? Nggak percaya. Kalau ibu saya istighfar, kasih air minum, ngucap. Memang kalau dari keluarga kami, saya memang nurun dari orang tua, dari ibu, mama ya, dari mama. Mama kan ada juga seperti itu juga. Kayak mana ya diceritakan ibu tuh? Jangan, katanya. Kalau kau ceritakan sama orang di sana, minta tolong, bongkar, maksudnya membilangkan di situ ada sesuatu yang minta dikuburkan. Di situ tadi di mana maksudnya bang? Yang tempat lokasi pertama. Yang pertama tadi itu bang ya? Seandainya dikabarkan sama orang sana, ataupun masyarakat sana, ataupun sama keluarga pacar tadi itu ya, kan dekat situ juga tuh. Takutnya jadi ada salah paham, maksudnya resah warga situ bang ya? Iya, satu. Yang kedua takut jadi macam saya pula aja tersangka, kok bisa tahu situ ada. Iya betul bang, kok ada kuburan gitu bang ya? Betul, itu memang ada. Kok bisa tahu situ ada apa, kan jadi masalah. Iya betul bang. Jadi bang, setelah diketahui orang tua nih bang ya, selanjutnya bagaimana tuh bang? Itulah,
orang tua kalau dari ayah ya waktu itu bilang nggak usah dibilangin, nggak usah kau bantuin yang kayak gitu, nggak usah kau kerjain yang kayak gitu, cari penyakit kau yang ada, cari penyakitnya. Nanti kau dikira orang pula kau ada yang ikut membunuh dia, entah dia korban pembunuhan atau tak korban yang gimana. Iya. Karena orang kan pasti berpikiran gini, kok bisa tahu anak ini? Iya, lokasinya kok di situ gitu ya. ada sesuatu yang dikuburkan ditanam gitu. Saya berpikir iya juga gitu. Saya putuskan nggak mau bantu. Berarti gitu aja Bu, Ayah bilang komunikasi sama ibu sama ayah, jadi kami duduk bertiga. Ya gitu aja, nggak usah gua apain. Karena itu masih saya bilang mimpi ya. Ya udah, saya naik lagi ke atas ke kamar. Ya seperti itu sebenarnya biasa saya alami, cuman baru kali ini pas karena dia minta tolong dan dia menceritakan minta tolong dikuburkan dengan benar, saya takut. Jadi saya naik lagi ke atas, duduk tidur. Waktu itu belum bisa langsung tidur, saya merokok dulu di kamar. Merokok, buka jendela, masuk angin lah kan. Saya nengokin ke atas, itu ke langit lah. Kok bisa terbawa mimpi? Itu saya pikir gitu. Kok bisa sampai terbawa mimpi? Penasaran gitu Bang ya? Setan itu. Itu dalam hati saya. Kok bisa terbawa mimpi? Setan ini. Gitu. Merokok. Tutup, selesai buang apapun rokok tuh kan di jendela sampah gitu aja. Tutup jendela. Di samping dia, di sudut kamar saya. Langsung Abang lihat? Dia gitu aja. Iya, dalam hati. Cuman saya nggak mau komunikasi. Itu wujudnya seperti apa Bang? Perempuan. Cuman saya belum berani megang. Dia perempuan, dia rambutnya panjang, tapi belum menampakkan muka, masih gini. Masih tunduk Bang Dia ya? rambutnya jatuh. Nah, iya dia lagi. Cuman waktu itu saya putuskan langsung tidur aja. Ngadep ke dinding, tutup pakai kain. Tidur aja. Besok paginya dia nggak ada nih, kosong. Mandi apa semua, saya pergi kerja. Saya kebetulan waktu itu kerjanya di pusat pasar. Pusat pasar masih apalah, jaga-jaga toko orang lah. Aktivitas saya sehari-hari itu yang saya jalanin, kadang nengok orang, ada dia. Masih terbayang-bayang gitu Bang ya? Bukan terbayang, ada dia. Ada dia gitu? Ada dia lewat. Kadang-kadang dia lewat, iya ada dia. Nah, jadi saya bawa pacar itu ke rumah. Saya duduk di atas nih, main gitar di balkon tadi itu. Dia tuh duduk juga, misalnya gimana ya? Ini saya duduk. Pacar saya itu, istri saya itu kemarin tuh dia duduk di situ juga. Saya nyanyian, dia sambil mau nyanyi. Malu itu tadi di sebelah dia juga, tapi agak kesana sedikit. Dan dia di situ udah nampak muka, dia nengokin aja. Gimana ekspresi Abang itu? Waktu itu ya biasa aja gitu. Biasa aja Bang. Nggak ada misalnya rasa takut gitu Bang? Enggak. Maksudnya gini, ngapain dia di sini gitu. Biasalah, ini biasa. Saya antar pulang ke rumah, di kamar, di situ juga dia. Aku minta tolong. Ini komunikasinya. Aku cuma minta tolong. Kok ngapain di sini? Aku bilang. Awas kok ganggu dia. Aku bilang kayak gitu. Aku nggak mau ganggu tuh, tapi tolong aku. Aku nggak bisa nolong. Aku bilang. Saya jelasin. Resikonya apabila saya apain, nanti orang di sana menyuruhin aku pula. Enggak, tolonglah bantu aku. Nggak bisa. Kalau memang kok pergi, jangan ganggu aku. Itu saya bilang gitu. Itu yang saya bilangkan sama dia. Dan dia diam waktu itu. Diam. Kemana saya pergi, dia ngikut. Kemana, memang ngikutnya itu bukan dia nampak gitu langsung, enggak. Terkadang sekilas itu Bang? Sekilas kadang dia ada situ. Pokoknya setiap malam di rumah itu dia tempat sekarang di rumah. Dia minta di situ, dia minta di dekat saya. Dia minta tolong jangan diusir. Cuman saya bilang, kami buat perjanjian. Kau boleh di sini. Oke, nggak apa-apa. Kau di sini aja. Jangan kemana-mana dan jangan ganggu keluargaku. Maksudnya di rumah kami itu rame, keluarga besar. Ada adik-adik, ada juga anak-anak. Satu rumah gitu Bang? Pokoknya yang di atas itu khusus kami sih memang, yang anak-anaknya lah, yang laki-laki. Yang laki-laki Bang, lajang-lajang. Ada 4 kamar di situ. Kami di situ, saya bilang jangan ganggu. Dia iya katanya.
Oke, Mbak. Iya deh. Bukan oke, Mbak. Iya deh. Ya udah nggak masalah. Ya udah sini apa nggak apa-apa. Udah seperti biasa aja. Ya macam berkawan gitu. Nggak ada canggung gitu bang? Enggak. Ya macam biasa karena dia pun banyak diam gitu. Maksudnya, banyak diam dia bang. Banyak diam, tapi dia di situ aja di sudut kamar. Dia selalu itu tempat yang sama bang? Dia selalu di situ aja tempatnya. Cuman kalau yang bikin kadang saya was-was kalau misalnya bawa istri saya itu ya, pacar saya waktu itu ke situ, ke rumah, dia pasti ke dekat ya. Istri saya itu memang bukan di sebelah-sebelahan, cuman paling ada jarak satu bangku atau dua bangku gitu. Dia selalu dekat situ dan dia selalu nengokin saya gitu. Ibaratnya macam mau mengalihkan pandangan saya itu ke dia. Seperti mau menggoda gitu bang ya? Cuman dia bilang ya, sebenarnya macam mengganggu konsentrasi. Seperti cemburu gitu bang? Oh, macam gitu. Macam cemburu ya? Gitu. Nah gitu. Dan setiap malam dia tuh kadang di sebelah saya kalau tidur. Nah, wujudnya maksudnya tuh asli gitu di sebelah ya. Kalau misalnya saya kecapean, saya dulu main bola. Kalau misalnya kaki saya capek atau kiler, kadang saya pilek atau demam, dia tuh kadang suka berapa gitu aja bang, dirabanya, tangannya dingin. Seperti itu. Dibantu gitu bang ya? Sembuh? Cuman ya itu tadi, saya pun percaya nggak percaya bisa dengan dipegang dia gitu. Ya, saya maksudnya ya besoknya udah biasa gitu. Fit lagi badan ya? Fit lagi. Dan saya nggak pernah sakit waktu itu. Jangan sakit, nggak pernah sakit lah. Dan keluarga saya tahu itu. Saya lah yang di rumah itu nggak pernah, maksudnya yang ke rumah sakit, yang jauh-jauh lah, jangan sampai. Ya dan sampai saat ini. Yang parah lah gitu bang ya? Paling sakit, kalau sekarang ini paling demam, batuk, biasa lah. Gitu. Seperti itu. Nah, gimana udah bang? Jadi itu bang, yang sekarang menjadi istri abang itu ya mengetahui. Nah, sekarang ini dia udah tahu. Semenjak kami udah married, sebelum married pun saya udah kasih tahu. Udah kasih tahu bang ya? Udah saya kasih tahu. Ya waktu saat itu memang pada masa itu ya, di usia saya sekitar 21-an gitu. Dulu saya memang hobi, yang maksudnya bukan hobi sih, gimana ya, macam hal yang biasa saya rasa. Masalah yang gaib, masalah gaib itu menurut saya sih yang biasa. Yang biasa gitu bang ya? Saya tuh orangnya penasaran, kayak mana sih kalau saya coba gitu. Nah, waktu saat itu saya terus terang sama dia, karena kebetulan waktu itu kan saya sering juga kerja di pajak tuh, saya sering keluar kota, sampai ke Tanjung Pura, sampai ke Aceh gitu. Kejadian Tanjung Pura, saya pernah diapain orang, ditodong gitu. Ditodong, saya ngadu sama adalah orang tua, saya ada dikasih dia pegangan gitu, maksudnya bukan pegang, penjaga badan, nah gitulah. Jadi kasihnya macam dari ayam hitam, pakai pulut, yang kasih sama saya. Itu jaga badan katanya. Nah, dengan itunya di badan saya saat itu ya, ke dia itu tadi, malah itu yang membuat mungkin yang ini menurut saya hubungan itu semakin dekat. Iya, maksudnya lebih gampang gitu. Maksudnya lebih seperti menyatu lah gitu bang. Iya, gitu. Pernah waktu itu saya foto kan sama orang rumah istri waktu dia masih pacaran tuh. Di rumah kami foto, tangan saya ini berubah. Di foto nih, bukan tangan saya. Jadi tangan harimau. Di hasil foto itu? Di hasil foto itu. Tangan harimau. Salahnya saya hapus karena saya seram nengoknya. Iya, kok jadi kayak gini? Hapus. Foto lagi. Baru normal gitu. Salahnya saya hapus. Baru saya pikir kok dihapus. Bodoh kali ya gitu. Seperti itu. Jadi saya ceritakan sama waktu itu sama pacar itu, saya ceritain, dia pun udah memaklumin. Cuma yang dia takutkan Wak Kunti tadi, karena dia masih di situ. Cuma saya bilang dia nggak akan ganggu. Terakhirnya makanya dia dibuang. Terus saya dibuang juga. Itu sesudah berapa lama tuh bang? Abang itu saya jalani sama dia
Mungkin sekitaran sampai 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun bang ya. 4 sampai 5 tahun. Nah, ibaratnya saya sama dia itu udah macam biasa aja, macam kawan biasa gitu. Udah nggak ada lagi di kamar itu ya, di kamar. Udah seperti biasa aja gitu. Jadi makanya dia pun terakhir dibuang. Memang saya rasa cocok memang dibuang karena dia melanggar perjanjian. Oh, apa perjanjian bang? Penasaran aku nih. Itu tadi saya bilang, kamu jangan ganggu keluargaku gitu. Jangan sampai menyakitin keluargaku, jangan mengganggu keluargaku. Kebetulan waktu itu adik saya nomor 4. Adik saya laki-laki nomor, kami berlima nih, 4 laki-laki, 1 perempuan paling kecil. 4 paling kecil, laki-laki paling kecil ini nomor 4. Sore hari mau maghrib, saya turun. Saya dulu sering di kamar aja memang. Kalau hari-hari itu kalau misalnya nggak kerja, saya di kamar sering main gitar, buat lagu, kadang nyari lagu. Lagi posisi saya turun ke bawah, adik saya masuk ke kamar. Yang si nomor 4 ini. Dia masuk kamar, entah kenapa dia tidur di tempat tidur saya. Dia tidur, saya turun, rupanya ada tamu, sepupu datang. Ada tamu, saya jumpain dulu sepupu nih, cerita. Nggak teringat nih, kamar ini terbuka gitu. Dan saya pun nggak tahu nih, adik saya masuk ke dalam, saya nggak tahu. Lagi cerita dia pas maghrib, dia lari turun. Ayah, manggil ibu lah, ayah, ibu. Lari ke bawah. Enggak, sorry. Dia berteriakan, kami lari, mau lari, dia pun lari ke bawah. Kenapa? Ada hantu perempuan. Jadi saya langsung gini, aduh diganggunya saya, gitu. Itulah saya pikir, wah berarti saya sebenarnya udah marah nih, diganggunya juga. Saya lari ke atas sama sepupu tadi nih, kebetulan sepupu itu dia orang pesantren. Dia tuh pesantren dari Purba sana, kebetulan lagi libur dia kemari, dan dia pun hobi yang seperti itu, gitu. Bentar bang, dia ke atas, biar aku kejar. Dia maksudnya tuh mau ditangkap dia, gitu. Kata dia gitu. Masuk, sebaik dia masuk, ditengoknya si wanita tadi itu ya? Wanita itu tadi, Mbak Kuntini tadi, dia pun mundur. Iya, wujudnya katanya seram. Sama dia seram? Sama dia seram. Iya, kenapa? Nama dia Ari. Kenapa Ri? Seram kali bang. Saya masuk, dia nggak ada. Dia nggak ada saat itu. Iya, nggak ada. Situ tadi bang. Oh iya udah nggak ada. Nah, jadi kami turun, kami bahas lah semua gini. Tadi saya ceritakan, itu sebenarnya yang hari itu bu. Masih cerita sama orang tua yang pernah dia ceritakan. Yang pertama mimpi, dia minta tolong, minta bantu. Itu dia. Sekarang dia di sini. Loh, kok nggak kau bilang? Nah itu kata orang tua, ayah juga. Kok nggak kau bilang? Ya ngapain diceritain orang? Dia kan nggak ganggu. Karena orang tua, ya mungkin namanya orang tua, maksudnya nggak suka ada yang seperti itu di rumah kan. Dipanggil kawannya, teman orang tua. Ya kebetulan dia orang pintar lah, kalau di istilahnya orang pintar yang paham masalah itu. Dari Langkat sana Bahoro. Dipanggil, dia datang khusus untuk nanganin itu. Waktu dia sebelum datang, malamnya itu dia kan datang lagi nih. Saya marah sama dia nih. Kami gaduh, kau ganggu juga adik aku. Dia minta maaf memang, maaf. Aku nggak suka dia tidur di situ. Maksudnya tempat tidur saya. Aku nggak suka dia di situ. Di situ nggak boleh. Belakang khusus dia sama aku, sama saya. Gitu. Nah kebetulan adik saya itu tidurnya di situ gitu. Dia diduduin. Diduduin ya bang ya? Iya. Kalau istilah sekarang ketindian lah gitu bang. Ketimpa gitu ya? Ketimpa. Tadi seperti yang dibilang abang ini telah menjalani hubungan ataupun bersama itu sekitar 4-5 tahun. Jadi aku ini penasaran nih, betul nih bang ya? Iya. 4-5 tahun bang ya? Sekitar gitu lah. Jadi selama 4-5 tahun nih bang ya, apa aja tuh bang yang udah terjadi gitu? Kalau terjadi itu ya, maksudnya terjadi kayak apa nih? Ini kan udah abang kan seperti apa nih ya, menjalani hubungan gitu bang ya? Maksudnya sama dia nih? Sama dia gitu. Apa yang terjadi gitu bang? Macam best friend, maksudnya gimana bang ya? Macam sahabat. TTM gitu, teman tapi mesra?
Nah itu kan istilah sekarang. Kalau dulu kalau bilangnya gitu sih macam kawan, best friend lah. Ibaratnya udah hal biasa gitu. Karena dia sehari-hari kan nemenin saya tuh di kamar gitu. Dan dia nggak di keluar-keluar, nggak di luar-luar. Maksudnya kalau misalnya di rumahnya dia pasti di atas. Gitu. Pernah nggak tuh dia tuh menggoda abang gitu? Seperti umumnya pada manusia lah gitu ya, agak genit gitu sama abang. Pernah nggak? Sering. Kayak mana tuh bang digodanya? Terkadang pakaiannya itu dia ini transparan. Transparan tuh bang ya? Iya. Nah, pokoknya Reaksi abang gimana tuh nengoknya? ya namanya kita laki-laki normal. Wow. Jadi pernah nggak tuh bang, abang dicolek gitu? Sering. Malah dia suka megang pun. Maksudnya bukan maksudnya ngapain kita, maksudnya suka ngeraba, maksudnya suka megangin, kadang peganginnya bahu, dia rabanya dia lusnya rambut. Itu terasa tuh bang ya? Iya, terasa. Malah kalau istilahnya saya itu pernah merasa macam mau diperkosa dia. Serius bang? Dia maksudnya mau ngapain? Dia? Gitu lah. Bukan saya yang mau ngapain. Agresif bang ya? Wah itu lah. Jadi abang itu pada saat mau kayak gitu kayak mana tuh? Saya nggak mau. Nggak bang ya? Prinsipnya waktu itu, memang saya takut dosa gitu. Pasti berdosa, berjina dosa gitu. Enggak bisa. Gitu. Padahal dalam hati pengen. Ya pengen loh bang ya? Terus apa responnya bang? Apa responnya ketika abang tolak? Ya dia nggak juga maksa sih. Dia itu tadi biasa aja gitu. Ya cuman dia selalu maksudnya memancing. Terkadang dengan pakaiannya yang kadang seksi lah bang. Enggak seksi, pakaiannya tetap itu. Dia pakainya seperti itu aja. Dia pakai daster warna putih, panjang seperti itu. Ya terkadang nggak transparan ya macam biasa bang ya? Biasa gitu. Tapi kalau malam itu kadang macam transparan gitu, nampak badan. Memang niatnya seperti mau menggoda bang ya? Iya. Wah, pokoknya sakit kepala. Sakit kepala bang ya? Lah. Cuman itu tadi saya masih pegang prinsip saya takut dosa saat itu. Saat itu bang? Saya nggak mau, maksudnya ada yang aneh-aneh, cukup sebatas berteman aja. Berteman baik lah bang ya? Teman gitu aja. Malah untungnya bisa berteman sama dia itu, ya itu tadi. Terkadang saya merasa macam dia juga membantuin jagain saya gitu. Seperti pelindung lah gitu bang ya? Merasa macam seperti itu gitu. Ya awal-awalnya aja sih dia tuh macam ada rasa cemburunya, mungkin macam cemburu lah, macam nggak suka gitu sama ada perempuan dekat saya gitu. Seperti itu. Tapi lama-lama udah terbiasa bang ya? Iya, seperti biasa. Jadi ini bang ya, seperti yang abang bilang tadi ya, sempat abang katakan ya, abang kan udah jujur gitu sama yang menjadi istri abang sekarang tuh. Iya. Itu gimana tuh bang, abang menjelaskannya? Ya diceritain apa adanya, saya ceritain maksudnya, dan dia kan tahu juga, udah saya ceritain lah. Dia memang udah tahu dari awal-awal, udah tahu, maksudnya kami kan sering pergi-pergi nih. Kadang ke Sinabung, kadang ke Brastagi ya. Ke tempat wisata-wisata gitu lah. Di tempat-tempat wisata kan kadang ada juga, maksudnya banyak. Di mana-mana lah gitu bang ya. Terkadang tuh saya nampak gitu. Yo ini ngapain anak? Terkadang kena di situ lah saya cerita sama dia. Maksudnya saya tuh bisa ngeliat yang seperti itu gitu. Maksudnya ada yang makhluk gaib. Misalnya dia tuh ada makhluk gaib yang macam-macam sih. Yang kok nggak kadang anak kecil, buruk rupa. Iya. Yang pokoknya yang aneh-aneh lah, gundurwo maksudnya yang makhluk berbulu, mungkin kata orang gundurwo, saya nggak tahu namanya, mungkin itu gundurwo, makhluk berbulu, orang bunian. Nah, saya pernah juga hampir diculik orang bunian waktu dulu, seperti itu. Jadi saya cerita sama dia, gitu. Saya ceritain sama dia, dan dia pun udah tahu. Bahkan di rumah dia pun ada, saya pun tahu, gitu. Saya pun lihat, gitu. Lihat ya di rumah tuh. Di rumah, maksudnya di rumah pacar itu. Iya. Orang istri abang tuh ya sekarang ya. Dan dia pun akui, iya di rumah ini memang ada. Nenek-nenek begini. Ya saya bilang tuh betul, pakai baju dengan baju. Kalau dulu orang dulu baju apa namanya? Baju noni Belanda. Enggak, macam orang-orang dulu yang baju baju apa namanya? Baju apa? Dress. Kebaya ya. Kebaya. Kebaya ya. Oh. Kebaya.
pakaian ke bagian tuh nenek sering di rumahnya itu kadang, "Nek, ngapain, Nek?" Tawanya. Gitu. Jadi gimana tadi tuh bang, yang orang tua bang tadi itu memanggil kalau bilangnya tanda kutip orang pintar gitu, temannya orang tua bang? Nah waktu itu datanglah Wak itu, berapa hari kemudian, 3 hari atau berapa hari gitulah, padahal minggu itu juga Wak itu datang, saya manggilnya Wak gitu, karena kawan orang tua kan kawan ayah, orang kita Jawa. Dia datang, kenapa? Kami ceritain lah, diceritain ibu saya ya, ayah saya, dan dia pun bertanya sama saya. Memang Wak itu pun sering ke rumah juga waktu dulunya, tapi saya nggak pernah cerita. Dan Wak itu nggak pernah nginap di rumah kami, dia selalu datang pulang lagi gitu. Nah waktu itu saya ceritain dari awal apa, ketawa dia. Walah, pantasan aku udah tahu. Dia bilang udah tahu loh. Malah dia bilang, iya pantasan aku udah tahu juga memang. Aku udah curiga sama si Denny. Itu dibilangnya. Curiga apa, Wak? Kau tuh ada yang kau simpan loh, berarti yang ini rupanya. Itu dibilang dia gitu. Padahal ya mau saya simpan apa nggak ada ya, cuman memang bukan saya simpan, jadi ya biarin aja kan gitu. Nah, jadi di saat waktu dia mau dibuang, di situ memang agak berat, maksudnya tiba-tiba abang yang berat gitu? Iya, tiba-tiba tak kenapa, macam kok saya pula yang macam takut kehilangan dia. Nggak rela gitu bang ya? Maksudnya, kalau udah nggak ada nanti siapa lagi kawan aku di kamar? Gitu, karena udah terbiasa sama dia. Oh iya betul bang, apalagi sampai 5 tahun kan bang ya? Kayak mana bilang, ayah betul. Apalagi udah sampai 4-5 tahun. Setiap harinya tuh saya sama dia gitu di situ. Iya, kalau dia dibuang, diambil, toh kan berarti nggak ada lagi. Iya. Sama siapa lah aku bercakap di kamar nih? Nah gitu. Kadang saya mau juga cerita-cerita sama dia. Aku tadi gini, ya kita macam kawan gitu. Seperti itu gitu. Jadi kayak mana bang prosesi pembuangan itu bang? Sebentar aja, dia pun udah menunggu, udah pas. Dia ada situ bang, abang lihat? Dia sedih, ekspresinya? Dia sedih, dia nangis. Nangis itu? Dia nangis. Karena saya bilang tadi sama Wak itu kan, yang kawan dari ayah tadi. Awalnya kan dia kami ceritain, dia tuh sebenarnya minta tolong. Dia tuh bukan mau mengganggu atau apa. Awalnya tuh niatnya tuh dia cuma mau minta tolong. Dia minta tolong dikuburkannya baik-baik. Dia cuma minta itu aja awalnya. Cuman bilang Wak itu tadi, iyalah karena udah diceritain dari orang tua kan, takut efeknya bagaimana. Wak itu pun udah paham. Ya udah. Dia pun udah memang udah pasrah, udah nunggu. Karena kami udah buat perjanjian, ada komitmen waktu saat itu. Dan saya pun tiba-tiba merasa berat gitu. Iya. Tapi ya memang harus, ketimbang kan mau sampai kapan juga sih, iya, bang. kayak gitu. Ya udah, ya diambil Wak itu pakai botol. Dimasukin ke dalam botol? Masuk ke dalam botol, ditutup Wak itu pakai botol. Nggak tahu lah entah apa dibacanya gitu. Iya. Udah dibawa LPG. Kalau cerita Wak itu pas dia datang balik kemarin itu dilepas di daerah Langkat gitu ya. Gitu. Di hutan sana lah bang ya? Mungkin. Tapi ya sampai sekarang ini makanya terkadang sebenarnya saya mencerita kayak gini agak was-was juga. Terkadang pernah saya cerita sama teman, cerita seperti ini gitu kan. Terkadang saya ngerasa dia tuh ada di sini gitu. Ini pada saat ini bang, ada nggak bang? Nggak tahu, karena saya kan nggak bisa ngeliat. Karena aku udah pernah aku merinding tadi ini bang. Kalau sekarang nggak tahu, karena saya udah nggak bisa ngeliat lagi gitu. Sekarang abang udah nggak bisa melihat lagi? Nggak, macam kalau yang seperti abang perkataan abang tuh, melihat makhluk halus yang lainnya, nggak bisa lagi sekarang? Nggak bisa. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi bang ya? Cuman ngerasain bisa gitu. Jadi bang, setelah tadi itu kan dipindahkan ke Langkat sama orang pintar tadi itu, abang masih bisa melihat nggak gitu? Saat itu masih. Saat itu masih? Masih bisa. Dan banyak lagi juga yang saya ketemu. Ya tapi yang nggak pernah sampai yang seperti dia itu, yang ngikut sampai lama gitu ya? Seperti itu tadi gitu. Tapi kok sekarang masih bisa melihat? Udah nggak lagi. Kenapa bang? Apakah memang kemarin itu memang udah diambil sama orang pintar tuh atau dengan sendirinya luntur? Kayaknya dengan sendirinya sih. Karena gini, kalau menurut saya, apalagi kayak saya ini dulu dari masa kecil sampai umur segitu 21 sampai 25, saya nggak ada macam-macam gitu. Maksudnya
Bersih. Macam-macam tuh maksudnya jangan yang nggak niko-niko lah. Saya tuh ya sholat nggak tinggal, ya lurus-lurus lah. Dan merokok pun merokok setelah berhenti main bola baru merokok. Nggak ada minuman keras, nggak ngegelek. Dulu kan zaman gelek tuh. Gelek punya nggak mau. Setelah bercampur sih udah mulai pudar itu. Tunggu ya. Iya. Itu tadi karena kalau menurut saya sih mungkin masa itu mungkin saya masih bersih. Masih bersih. Sekarang kalau menurut saya ya. Kalau dengan bertambahnya usia, bertambahnya lagi saya bergaul dengan kawan-kawan, saya ngikut pergaulan yang banyaklah kesalahan-kesalahan gitu Bang ya. Yang mungkin saya langgar dan saya mungkin nggak ngerjain sholat, mungkin sekarang tertutup gitu. Tertutup dengan sendiri sih. Ketutup dengan sendiri gitu Bang ya. Pertama dia muda. Pertama nampak sikit, nampak itu habis lama hilang. Sampai sekarang memang betul-betul total nggak bisa melihat lagi gitu. Kalau bisa jangan. Serem loh. Kalau diingat serem. Wah, tuh kan. Jadi itu tadi ya kisah Abang nih tadi nih. Udah kalian dengar. Jadi nih Bang ya. Dari kisah perjalanan Abang ini, ada nggak gitu yang Abang alami ini pesannya gitu kepada penonton kita nih Bang gitu. Kalau pesan sih mungkin nggak saran, mungkin saran. Saran lah. Ya mungkin kalau bagi kita manusia ini pasti ada juga yang mungkin ada yang mengalami seperti saya gitu. Mungkin ada orang yang bahkan mungkin lebih dari saya mungkin. Kalau bisa jangan sampai, apalagi udah ngalamin seperti hal seperti itu, kalau bisa jangan sampai lama, jangan sampai larut lah di dalamnya, karena memang jangan sampai terbiasa, karena nanti malah mungkin jadi kita yang butuh dia gitu. Iya. Jadi macam nggak normal lah kita jadi. Karena pun alam kita udah berbeda Bang. Beda lah. Makhluk halus itu ada, makhluk gaib itu ada. Ada Bang ya. Ada. Walaupun banyak dari sebagian orang yang nggak percaya ya kan. Mungkin ya kan. Tapi bagi yang udah pernah mengalaminya, ya ini seperti Abang nih tadi nih. Ada. Ya Bang ya. Ada. Saya pastikan, saya bilang itu ada. Karena saya sering yang ketemu. Ya alhamdulillah sekarang mudah-mudahan udah nggak lagi. Jangan lagi Bang ya. Jangan sampai lah Bang ya. Gitu. Udah itu Bang ya. Jadi itulah deh ya buat semuanya yang udah nonton ini acara Kabar Misteri. Jadi itu deh ya, bahwa memang makhluk astral itu ada. Jadi buat kalian semuanya yang udah nonton ini, terima kasih banget nih untuk kalian semuanya ya. Jangan lupa ya, subscribe channel kita ini, like dan share dan komen. Dan bagi kalian yang udah pernah mengalami yang namanya kisah misteri ataupun kejadian-kejadian mistis yang lainnya, bisa kalian komen di bawah ya, ataupun bisa hubungi kita dan kalian bisa menceritakannya seperti Abang ini di sini secara terbuka dan belak-belakan ya, biar kalian tuh merasa lebih plong. Oke. Terima kasih Bang ya. Oke. Thank you Bang. Oke. Sip.